Wabarakatuh. Sobahul khair. Selamat pagi semuanya. Semoga kabar kalian selalu baik ya. Oke, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada semester 2 ini di mapel hadis. Nah, masih ingat kan mapel hadisnya? Oke. Insya Allah pada semester 2 kali ini kita akan mempelajari bab 3. Nah, silahkan kalian buka buku hadisnya di halaman 21. Kita akan mempelajari tentang ma'nal imani wa halawatihi. Apa sih Ustazah artinya? Jadi artinya itu makna iman dan manisnya iman. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada bab 3 ini. Di al-ahdafu at-ta'limiyatu artinya itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran di bab 3 ini apa Ustazah? Nah, ini saya bacakan bahasa Arabnya dulu ya. Yutawaqqa'u an yusbiha at-talibu mu'minan sholihan hakikiyan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran di bab 3 tentang maknal iman wa halawatihi itu diharapkan siswa bisa menjadi mukmin yang sholih, yang hakiki. Ya. Baik, selanjutnya kita akan karena di bab 3 ini langsung hadis, jadi pertama-tama Ustazah akan membacakan terlebih dahulu, nanti kalian bisa mengikuti. Selanjutnya nanti bisa kalian praktekkan di rumah dan kalian hafalkan. Tuh. Oke, hadis yang pertama yaitu hadis tentang iman. Nah, ini ada di buku kalian juga ya. Jadi nanti tinggal kalian harokati. Saya bacakan terlebih dahulu. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu qala fi hadisi Jibril wa fihi qala akhbirni anil imani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Qala sodaqta. Nah, ini diriwayatkan oleh Rawahu An-Nasa'i, Al-Baihaqi wa Shahhahul Albani. Oke, artinya sekarang saya akan mengartikan. Jadi an Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Jadi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala dia berkata, si Umar ini berkata, fi hadisi Jibril bahwa di dalam hadisnya Jibril wa fihi dan di dalamnya. Jadi bunyi hadisnya itu qala akhbirni anil imani. Nah, dia Jibril, jadi kolanya ini kembali ke Jibril. Dia Jibril itu berkata, beritahukan saya, akhbirni anil imani, beritahukan saya tentang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, antu minabillahi. Jadi iman itu adalah percaya kepada Allah pertama. Wa malaikatihi, yang kedua percaya kepada malaikat. Wa kutubihi, yang ketiga percaya kepada kitab. Wal yaumil akhiri, selanjutnya percaya kepada hari akhir. Wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Nah, yang terakhir, iman itu adalah percaya kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Tuh. Kemudian qala, nah kemudian Jibril menjawab, sodaqta. Anda
benar gitu. Ini adalah potongan hadis ya. Jadi ini bukan hadis yang benar-benar dari awal sampai akhir, ini hanya potongan hadis. Gitu ya. Ini hanya potongan hadis tentang iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai, Baihaqi, dan kemudian disahihkan oleh Albani. Tuh. Oke, jangan lupa untuk dihafalkan karena nanti di akhir bab 3 kemungkinan kalian harus menyetorkan hadisnya. Jangan lupa dihafalkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan ya. Rawi al-hadisu. Apa sih Ustazah artinya rawi al-hadisu? Artinya itu perawi hadis. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang sosok Umar ibnul Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab? Nah, kita akan membahas secara sekilas karena di sini perawinya itu dari Umar bin Khattab. Berarti kita akan membahas sekilas tentang Umar bin Khattab. Oke, saya bacakan dulu ya. Jangan lupa kalian mengharokati. Umar ibnul Khattabi al-Faruqu radhiyallahu anhu huwa as-sahabiyul jalil wulida fi Makkatal Mukarramati ba'da wiladatin Nabi alaihi as-salatu wassalamu bima yuqaribu salasa asyrota sanatan. Oke, sudah artikan dulu. Umar bin Khattabi al-Faruq. Jadi Umar bin Khattab al-Faruq radhiyallahu anhu huwa as-sahabiyul jalil. Jadi dia itu Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang agung, sahabat Nabi Muhammad. Wulida fi Makkatal Mukarramati. Jadi beliau lahir itu di Makkah al-Mukarramah. Nah, ini kalian harus hafalkan ya. Jadi Umar bin Khattab itu lahir di Makkah al-Mukarramah ba'da wiladatin Nabi. Jadi kurang lebih lahirnya Umar bin Khattab ini kurang lebih bima yuqaribu salasa asyrota sanatan. Jadi kurang lebih 13 tahun setelah Nabi lahir. Paham ya? Jadi Umar bin Khattab ini beliau adalah sahabat yang agung. Beliau lahir di Mekah Al-Mukarramah kurang lebih 13 tahun setelah Nabi lahir. Kemudian saya lanjutkan lagi. Kana min asyaddin nasi adawatan lil islami wa ahlihi hatta syarahallahu sadrahu lil islami fa aslama ba'da khamsi sanawatin minal bi'satin nabawiyyati asyarifati. Oke. Kemudian selanjutnya kana min asyaddin nasi. Jadi dulu beliau atau Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang memusuhi adawatan lil islami, yang memusuhi Islam wa ahlihi dan pemeluknya. Jadi Umar ini dulu sebelum Umar ini masuk Islam, beliau itu adalah salah satu atau salah seorang yang paling memusuhi Islam atau yang paling memusuhi Nabi dan para pemeluknya. Hatta syarahallahu sadrahu lil islami. Sampai Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Oke, tahu kan sejarahnya Umar bin Khattab ketika mau memeluk Islam? Oke, kalau misalkan belum tahu silahkan kalian cari di internet. Oke, selanjutnya fa aslama ba'da khamsi sanawatin minal bi'sati. Lalu Umar masuk Islam
itu setelah bi'atsati an-nabawiyyati asy-syarifati. Jadi lalu Umar masuk Islam itu 5 tahun setelah kenabian. Ya, diingat-ingat ya. Kapan Umar masuk Islam? Umar masuk Islam 5 tahun setelah Nabi atau Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Oke, masih berlanjut ya pembahasan tentang Umar. Fa'asbaha asyaddan nasi lil islami wa ahlahu hubban. Oke. Wa huwa sanil khulafa'ur rasyidina ba'da Abi Bakrin As-Siddiq. Oke, saya artikan. Fa'asbaha asyaddan nasi lil Islam. Jadi Umar bin Khattab ini dia menjadi salah seorang. Nah, setelah Umar bin Khattab ini masuk Islam, setelah Allah melapangkan dadanya untuk masuk Islam, yang tadinya Umar bin Khattab ini benci banget ke Islam, setelah Allah melapangkan dadanya, Umar bin Khattab itu menjadi salah seorang yang paling cinta terhadap Islam wa ahlahu hubban dan pengikutnya gitu. Jadi setelah masuk Islam, beliau adalah salah seorang yang paling cinta terhadap Islam dan pengikutnya. Jadi berbanding terbalik ya. Kalau misalkan sebelum masuk Islam itu beliau orang yang paling benci terhadap Islam, setelah masuk Islam beliau menjadi orang yang paling cinta terhadap Islam dan pengikutnya. Wa huwa sanil khulafa'ur rasyidin, dan Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi setelah Rasulullah wafat, kekhalifahan itu digantikan dengan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Selanjutnya, tufiya radhiyallahu anhu ba'da an ugtila ala yadi Abu Lu'lu'ata al-Majusi la'anatullah fi sannati arba wa ishrina lil hijrati wa dufina bijiwari sahibaihi Rasulillahi wa Abi Bakrin. Oke, setelah tadi kita membahas tentang kelahiran, terus kapan beliau masuk Islam, terus setelah masuk Islam ternyata beliau yang paling cinta terhadap Islam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wafatnya siapa? Umar bin Khattab. Jadi tufiya radhiyallahu anhu, jadi beliau wafat ba'da an ugtila. Jadi ugtila ini adalah dibunuh. Jadi Umar bin Khattab ini wafat setelah dibunuh oleh siapa? Oleh tangannya Abu Lu'lu'ah ketika beliau sedang melaksanakan dan sedang menjadi imam sholat subuh. Itu ya. Jadi siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Yang membunuh Umar bin Khattab adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini membunuh Umar bin Khattab pas subuh, pas Umar bin Khattab sedang menjadi imam sholat subuh. Tuh. Oke, semoga la'anatullah fi sannah. Ya, semoga Allah melaknat Abu Lu'lu'ah. Oke, fi sannati arba wa ishrina lil hijrati. Jadi pada tahun berapa Umar bin Khattab itu wafat? Di Umar bin Khattab wafat itu pada tahun 24 Hijriah. Wadufina bijiwari sahibaihi. Jadi dan beliau dimakamkan di sebelah kedua sahabatnya. Sahibaihi itu kedua sahabatnya. Siapa kedua sahabatnya? Yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sampai sini paham ya? Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Insya Allah selebihnya kita akan membahas di pekan depan.
Di pelajaran kali ini, di pertemuan kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, walaupun daring. Semoga kalian tetap bisa memahami apa yang saya sampaikan. Itu ya. Jangan lupa hadisnya dihafalkan. Insya Allah nanti ada waktu untuk setoran hadis. Oke, syukron kasiron ala ihtimamikum. Jangan lupa belajar, semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.